Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sidang jemaat Air Hidup Madiun dan seluruh jemaat Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Pastoral Note. Pada kesempatan ini saya memberi judul Pastoral Note pada hari ini adalah Pesan Yesus saat hendak naik ke sorga. Mari sebelumnya kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Saya akan membacakan buat kita semua saat ini. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan setiap manusia itu menuju kepada sebuah titik, yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat dalam Pengkhotbah 9 mengatakan demikian, nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Kita diingatkan untuk mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang bersifat kekal. Lebih banyak lagi hidup dalam kesungguhan akan firman Tuhan. Dan dalam kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga diingatkan bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan, jalan yang tertutup dibukakan kembali, keluarga yang berantakan dipulihkan, usaha, pekerjaan, pendidikan diberkati Tuhan. Dalam Yesus ada pengharapan. Saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada hal-hal sederhana dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan. Pesan yang pertama adalah Tuhan Yesus akan datang segera. Saat ini Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh hidup kudus dan harus terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari hal apa? Kita harus menjaga hidup kita dari dosa. Kita harus terus menjaga hidup kita sedemikian rupa sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Dan pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang 11 mengatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hai orang-orang Galilea, kenapa kedua malaikat Tuhan secara khusus memanggil dan menekankan kepada orang-orang Galilea?
Padahal kita tahu tidak semua yang hadir di sana berasal dari Galilea. Kenapa harus ditekankan dengan nama Galilea? Galilea di sini digambarkan sebagai revolution of the wheel atau revolusi roda. Roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan ingin mengingatkan kita, bahkan menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, yang tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti untuk berdoa, tidak pernah berhenti untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Selain Galilea berbicara mengenai orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang sederhana. Kalau saudara pergi ke Danau Galilea, di sana dijual ya seperti tempelan dinding yang bergambarkan Danau Galilea, yang menunjukkan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Ternyata 70% mujizat Tuhan terjadi di Galilea. Kenapa? Galilea berbicara mengenai orang-orang yang rendah hati, orang yang sederhana. Waktu saudara memiliki rendah hati, atau waktu saudara rendah hati, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Waktu kita merasa kuat, kita merasa sombong, merasa besar dan mampu, maka mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka mujizat Tuhan justru terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Galilea berbicara bahwa kita harus terus-menerus mencari Tuhan dan mengenai orang yang rendah hati. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pesan Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, Tuhan memberikan penolong bagi kita. Sebelum Tuhan naik ke sorga, Dia sudah mengingatkan bahwa Dia akan naik ke sorga, tetapi Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia curahkan Roh-Nya untuk menjadi penolong bagi semua umat manusia. Roh Kudus itu omnipresent, maha hadir, sehingga dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara tidak usah bingung, dan saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi para murid-muridnya dan bagi kita, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita saat ini, meskipun Tuhan sudah ada di surga. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus, dan apa yang saudara harapkan, pasti Tuhan akan menolong dan
menggenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama meminta kepada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita semua butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitkan iman kita. Mungkin saat ini kita sedang lemah. Mungkin saat ini kita ingin mundur. Mungkin saat ini kita ingin berhenti. Saudara, hati-hati. Oleh sebab itu, mari kita bangkitkan iman kita. Minta kepada Roh Kudus agar kita dikuatkan kembali untuk kita tetap terus mengiring Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dapat kita petik dari sini? Saudara, kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup kudus. Kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita kelak. Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia menginsafkan kita. Dia menolong kita untuk kita keluar dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Mengingatkan saudara dan saya untuk kita menjaga hidup kita agar tetap berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.